له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والمتمسكين بالكتاب وسنة نبيه وبعد. Ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul mukminin rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, mengingatkan pada kita semuanya bahwa ketika ada sebuah ungkapan pernyataan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, dan tugas ulama menyebarkan ilmu, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di sisi lain bahwa al-ulama sirajuz zaman, ulama adalah penerangnya zaman. Ulama sebagai penerang zaman, maka ketika ketidakadaan ulama, ketika ulama berusaha untuk dikriminalisasi, maka berarti akan terjadi kegelapan. Zaman itu akan terjadi kegelapan. Ketika ulama sudah dikriminalisasi, maka akan terjadi suatu kebatilan yang merajalela, karena sudah tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan kegelapan yang akan muncul karena penerangnya sudah ditumbangkan. Dan ulama juga sebagai al-ulama al-junnah, al-ulama junnah, ulama adalah sebagai tameng. Jadi karena ulama sebagai tameng berada di garda paling depan ketika menghadapi berbagai persoalan, maka ketika terjadi kriminalisasi berarti membiarkan kehancuran akan terjadi, dan berarti berani memusuhi Allah, karena ulama juga adalah sebagai tentara-tentara Allah. Maka mengkriminalisasi ulama berarti mengkriminalisasi tentara-tentara Allah. Maka berarti akan berhadapan dengan Allah. Siapa yang berani menghina ulama, mengkriminalisasi ulama, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika terjadi pada saudara kita, kepada ustadz kita Ismail Yusanto, itu akan berusaha untuk dikriminalisasi dengan alasan itu sebagai pendakwah khilafah, padahal khilafah itu juga adalah ajaran Islam, dan menyebarkan ajaran Islam itu adalah perbuatan dakwah, dan dakwah itu dibenarkan, dan itu berarti juga tidak bertentangan dengan undang-undang dan dilindungi undang-undang. Maka yang mempersulit dakwah itu berarti mempersulit ibadah, karena mendakwahkan khilafah itu berarti perbuatan ibadah, dan ibadah itu dilindungi oleh undang-undang. Hanya mereka-mereka yang anti undang-undang saja yang mengkriminalisasi orang-orang yang mendakwahkan khilafah, mendakwahkan Islam. Karena khilafah itu adalah sistem yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka khilafah itu bukan ideologi, apalagi disamakan dengan Pancasila. Itu tidak bisa. Karena Islam, karena khilafah itu adalah ajaran Islam, dan itu sistem produk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mari kita bersatu padu, wahai kaum muslimin, di mana saja kita berada, kita tegakkan syariat Allah, kita tegakkan khilafah untuk kesejahteraan, kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhiratnya. Segera itu saja yang dapat sampaikan. Semoga orang-orang yang ingin mengkriminalisasi disadarkan oleh Allah atau dibinasakan sekalian oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.